Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada materi kali ini, Ibu akan membahas mengenai masa kejayaan Islam yang dinanti. Di sini ada beberapa yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah periodisasi sejarah Islam, kemudian yang kedua ada masa kejayaan Islam, yang ketiga ada tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Mari kita simak videonya bersama. Masa kejayaan Islam yang dinantikan. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, sejarah periodisasi Islam. Yang kedua, masa kejayaan Islam. Yang ketiga, tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam. Ada beberapa periode. Yang pertama ada periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua ada periode pertengahan dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga ada periode modern pada tahun 1800 Masehi dan seterusnya. Periode klasik ini ada beberapa fase. Yang pertama fase ekspansi integrasi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua ada fase disintegrasi dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Fase ekspansi. Ekspansi ini memiliki arti menyebar atau lebih luas. Kemudian integrasi ini yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Bisa dikatakan fase penyesuaian atau beradaptasi. Untuk fase disintegrasi ini artinya perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang terpisah. Kemudian yang kedua, periode pertengahan. Ada beberapa fase. Fase pertama kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua ada fase munculnya ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga ada periode modern. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulat Umayyah dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulat Abbasiyah. Kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba, tetapi ada penyebabnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Eksternal yang pertama terjadinya asimilasi bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan seperti Persia dan Yunani. Yang kedua, gerakan terjemah seperti di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut, kejayaan Islam disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri dan menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dari gerakan-gerakan tersebut muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain ilmu filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, bidang astronomi, bidang seni ukir, ilmu tafsir, dan ilmu hadis.
pada masa kejayaan Islam yang pertama, Ibnu Rushd pada tahun 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Lahir di Cordova atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang kedua, Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazala dekat Fus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Fus. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berhalwat atau mengasingkan diri dari halayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Fus. Yang ketiga, Al-Kindi pada tahun 805 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filsuf Islam dari Arab. Yang keempat, Al-Farabi pada tahun 872 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Lahir di Farabi, Transoxiana pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Yang kelima, Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran dan Asy-Syifa, serta ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis, diawali dari runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad akibat serangan negara Mongol. Saja untuk pembahasan materi kali ini, mohon maaf apabila banyak salah kata, dan jika tidak ingin merasakan pahitnya dalam proses mencari ilmu, maka bersiaplah untuk menahan rasa sakitnya ketidaktahuan sepanjang hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.